Jumpa lagi di podcast Era Rumpi, tentu bersama saya Arya Stawa dan dengan tamu saya ada Ratna. Apa kabar hari ini? Baik. Makasih banyak loh ya udah datang lagi di podcast Era Rumpi di episode kali ini. Dan kalau sobat podcast lihat, wah di depan kami ini berserakan. Ada banyak sekali permainan anak-anak. Nah kalau kita ngomongin soal bermain, semua usia pasti suka bermain. Tentunya ya kalau seusia saya senangnya game konsol, game virtual begitu. Mungkin Ratna juga begitu ya? Iya, yang di HP di ya, HP, ada umur segini ya. Ada yang di laptop dan juga banyak sekali. Bahkan ada layang-layang, itu pun nggak mengenal usia ya? Betul. Sampai, Kan sempat heboh-hebohnya. Sempat heboh ya. bener, sampai yang tua-tua pun juga masih suka yang namanya bermain layang-layang. Atau bermain olahraga pun juga permainan. Iya, betul. Jadi hampir semua kehidupan tuh bermain sebetulnya. Dan pastinya itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Nah, kalau kita bicara tentang permainan sendiri, nah ini yang ingin dibahas hari ini adalah ternyata bermain itu bisa membantu pertumbuhan kecerdasan dari seorang anak. Nah, makanya itu saya ngundang Ratna nih. Iya. Nah, boleh diceritain dulu ini sebenarnya mainan apa aja, Ratna? Macam-macam yang permainannya. digondol dari sekolah. Oh iya. Ketahuan deh. Jadi ini ada beberapa puzzle, terus ini ada mainan masak-masakan gitu ya, yang kita bermain peran sebagai dagang-dagangan gitu ya. Terus ada hand puppet di sini gitu. Terus ada beberapa Lego dan Play-Doh juga di sini. Ini ada permainan yang sebenarnya basic banget lah gitu. Permainan biasa banget kok bisa ditemuin di mungkin beberapa mungkin udah ada yang punya gitu ya, meskipun tidak semua tapi beberapa pasti punya di rumah gitu. Tapi tidak harus semua juga dimiliki begitu ya? Iya, tidak harus sesuai dengan usianya yang tentunya gitu. Nah, kalau kita bicara tadi kecerdasan anak gitu, kan sudah dari sebelumnya Ratna sempat cerita dengan mendongeng, bahkan dalam kandungan pun si anak sudah mulai mendengar segala macam. Cuman dalam bermain sendiri kan apa iya anak usia katakanlah 0 tahun sampai 1 tahun atau 2 tahun akan bermain dengan permainan yang sama dengan anak usia 5 tahun? Enggak tentunya ya. Misalkan kalau untuk anak yang 0 misalnya masih bayi gitu ya sampai 1 tahun, kita bisa memberikan mainan-mainan seperti ini gitu, kayak kerincingan seperti ini. Ini kerincingan kan kelihatannya biasa aja kerincingan gitu ya, padahal sebenarnya banyak sekali nih dari warnanya, disengaja memang warnanya bermacam-macam gini supaya untuk melatih stimulasi panca inderanya, terutama matanya, kayak ngelihat ini ada warna merah, kuning gitu, ada yang mencolok, ada yang tidak gitu ya. Lalu kemudian untuk ini telinganya ada suara-suara yang berbeda, ada tekstur. Memang sengaja ya? Iya, tekstur yang berbeda memang sengaja karena apa, ini melatih untuk stimulasi tangannya gitu, sentuhan gitu ya. Lalu ketika dikerincing gini digoyang-goyangkan gitu ya, ada suara-suara. Nah, ini melatih untuk pendengarannya. Ketika dipencet gitu makin seru lagi, suara apa tuh gitu kan. Jadi anak-anak menstimulasi pendengarannya gitu. Dengan terlihat sesederhana ini tuh bisa menstimulasi banyak hal untuk anak-anak. Ini untuk anak 0 sampai 1 tahun gitu. Permainan seperti ini. Ya, jadi itu dengan tujuan untuk menstimulus panca inderanya. Betul, panca inderanya. Termasuk juga tadi bunyi-bunyian itu kan kalau kita onge-onge dulu ya, kalau kita bahasanya onge-onge gitu. Pantas dulu ada mainan seperti itu tujuannya untuk seperti itu ya. Bahkan kan kalau dagang mainan dulu kita ngomongnya apa? Dagang onge-onge. Karena apa? Dia menstimulasi pendengaran kita kan dengan suara-suara seperti ini kan. Oh, kita tahu nih, dagang mainannya mau lewat gitu. Itu contoh nyatanya bahwa mainan ini menstimulasi kita. Jadi, juga gitu. Ternyata itu manfaatnya ya. Tujuannya seperti itu. Oke, kalau misalkan permainan seperti puzzle, dulu saya sih nggak dapat yang kayak gini ya. Saya dapatnya puzzle yang sudah menyusun betul gambar, disusun dan lebih sulit ya tentunya. Membentuk suatu gambar gitu ya, dari pecahan kepingan-kepingan itu ya. Dan lebih sulit tentunya. Betul, lebih kompleks. Kalau ini adalah yang sederhana. Jadi cuman dia mencocokkan aja, misalkan ini dibentuk apa, misalkan segitiga gitu ya. Kita temukan di mana segitiganya, Dek, gitu, misalkan di sini gitu. Bisa juga melatih warna. Kalau misalkan bentuk itu kan sudah yang lebih sulit, kompleks lagi. Hal sederhana aja, warna. Merahnya di mana? Merah sama merah bertemu di mana gitu, atau rumahnya di mana? Yang kuning rumahnya di mana gitu. Bisa dengan bermain seperti itu. Pertanyaan akan menentukan kognisi pengalaman si anak. Betul, gitu ya. Itu yang tadi, makanya bermain seperti ini bisa membantu kecerdasan si anak itu tadi gitu. Karena kan kita kosakatanya kan otomatis bertambah ya. Karena tadi Ratna bilang kalau tidak paham dengan bentuk, kita bisa tanyakan dengan warna. Betul, warna gitu. Akhirnya mereka menambah kosakata nih, warna merah. Mereka belajar kosakata baru, merah, kuning, biru gitu. Itu juga
salah satu manfaatnya bermain puzzle seperti ini, terlihat sederhana tapi bisa memberikan banyak manfaat untuk anak kita. Apalagi dari puzzle ini yang bisa kita pelajari? Ada juga nih Lego. Ya, Lego misalkan gitu. Motorik anak kita bisa melatihnya dengan ini, kekuatan tangan anak gitu ya. Misalkan untuk kayak gini kan, beberapa anak mungkin sangat lemah untuk memasukkan, hanya menekan. Untuk kita sih ini gampang sekali ya, tapi untuk beberapa anak ini sulit untuk menekannya gitu. Sehingga kita perlu melatih motoriknya dia dengan membangun seperti ini, atau bisa juga kayak gini di foto gitu ya. Kita bantu mereka untuk bentuk, kalau cara mau bikin kucing gimana ya cara bentuknya gitu kan, kita pakai dua misalkan merah kita foto sama yang sudah jadi dulu, lalu kita bongkar, pecahkan misalkan dengan dua warna gitu kan, dia bisa membedakan warna misalkan. Kalau mau bikin kucing pakai warna apa deh, warna biru atau merah, misalkan biru, oke kita kumpulkan dulu biru gitu. Oke coba kita buat pertama apa dulu, badan dulu apa mulut dulu gitu. Itu membuat mereka juga, membantu mereka untuk merencanakan, menyusun strategi untuk membuat menjadi kucing itu seperti apa. Problem solving ke depannya. Betul, iya betul. Nanti tujuan akhirnya adalah membantu dia untuk memecahkan masalahnya dia dengan membuat strategi tertentu. Akhirnya kan dia juga problem solving. Gimana cara membuat si kucing gitu ya? Dengan cara apa? Kita buat dulu, kumpulkan dulu warna yang sama. Lalu kita lihat kita perlu apa ya? Kaki dulu, badan dulu, apa mata dulu, telinga dulu gitu. Itu adalah salah satu ini. Oke, menarik tadi Ratna mengatakan kalau tadi nekennya kita kan gampang aja gitu ya, ternyata si anak ini. Artinya kita bisa tahu dong kalau anak kita punya masalah dengan motorik. Betul, bisa. Jadi dilihat. Dari bermain ini bisa tahu dong. Iya, bisa banget. Bahkan beberapa klien saya gitu yang pernah datang ke saya gitu ya. Simpel aja dia puzzle ini gitu. Saya ketika si anak ini datang ke saya gitu, saya, ayo Dek, coba Dek dimasukkan puzzle-nya gitu. Yang dia lakukan apa? Dia hanya menyusun seperti ini. Jadi tidak dimasukkan sesuai dengan tempatnya, dia mengambil hanya mengeluarkan saja dan disusun seperti ini, atau bahkan beberapa anak dan dilempar, atau malah disusun ditumpuk ke atas gitu ya, nggak paham cara bermainnya gitu. Karena beberapa anak yang kita katakan mungkin ada mengalami sedikit hambatan gitu ya, hambatan gitu ya, dia nggak tahu cara bermain, bahkan tidak tahu cara bermain gitu. Itu makanya kita perlu sangat sangat aware terhadap anak gitu. Ketika anak kita berikan mainan tapi tidak tahu cara bermainnya, kita perlu melihat, kita perlu waspada. Apakah terjadi sesuatu dengan anak saya gitu? Karena beberapa anak-anak yang datang ke saya gitu yang terhambat itu tadi, mereka tidak bisa bermain. Kayak puzzle gini hanya disusun atau dilempar atau tidak ditaruh pada tempatnya ini gitu. Atau anak-anak yang bermain puzzle gini dia nggak akan bisa gini, akhirnya apa? Emosi jatuhnya gitu. Akhirnya tidak dimasukkan, disusun, malah ya udah dilempar aja karena dia emosi gitu. Karena kecerdasan emosinya belum terbangun dengan baik. Oke. Boleh dibilang semacam keterlambatan motorik? Iya, bisa. Keterlambatan motorik bisa jadi. Perlu ditelaah lebih lanjut lagi. Apa yang terjadi dengan kondisi si anak itu ketika dia tidak mampu bermain sesuai dengan permainannya. Jadi kita bisa dalam artian dengan bermain ini secara tidak langsung kita sedang mempelajari kemampuan si anak kita ya. Iya, betul. Ada permasalahan atau enggak. Mendeteksi dini katakan gitu ya. Untuk melihat bahwa kenapa ya anak saya nggak bisa bermain ya gitu. Apa ada terjadi sesuatu nih gitu. Perlu dicek kembali. Baik itu secara fisik, saraf gitu atau mungkin secara psikologis. Iya, betul. Cuman dalam arti apakah ketika tahu kondisi seperti itu ya, dalam artian kan masih di awal. Betul. Apa langsung kita sudah menjudge enggak, kita cobakan dulu misalkan. Kita tetap cobakan dulu. Misalkan kita fokusnya adalah bermain puzzle. Gimana anak itu bisa bermain puzzle? Kita cobakan dia untuk bermain puzzle dulu gitu dengan berbagai macam cara gitu ya. Tante bisa nih. Tante dia hanya tidak tahu cara bermain nih gitu. Sehingga kita ajarkan dia cara bermain. Ternyata dia bisa. Berarti tidak jadi apa-apa nih dengan si anak. Hanya proses pengenalan di awal. Betul, hanya dia tidak tahu cara bermain. Tapi ketika kita sudah cobakan terus si anak ini tidak paham juga. Nah, di situ kita perlu waspada. Gitu. Kita perlu mungkin ketemu ahli yang lebih paham ya, dokter anak gitu ya. Nah, kalau kita bicara tadi selain puzzle tadi pengenalan itu, ada nggak sih metode bermain yang bisa melatih motoriknya selain tadi puzzle? Tadi kan lebih ke kognisi ya? Iya, betul. Ada, misalnya kita bisa main dengan play-doh. Ini kalau kita dulu zaman kita sih ya, dulu ngomongnya ini plastisin gitu atau lilin malam. Ini bisa banget nih, jadi bisa untuk diremes-remes gitu, atau kita bentuk pola tertentu atau dengan bisa dipotong-potong. Ini bisa menguatkan motorik si anak.
gitu. Jadi dengan kalau menguatkan motorik bisa dengan stimulasinya bermain Play-Doh. Tetap dengan bermain, tetap dengan sesuatu yang have fun sehingga anak tidak sadar nih bahwa dia sedang distimulasi. Yang dia tahu kan aku diajak bermain Play-Doh nih sama ibu gitu. Iya. Cuman tentu bisa. Yang paling penting adalah interaksi dari orang tua ya. Interaksi betul sekali. Karena dari interaksi itu kan banyak sekali yang terjadi, kognitifnya berkembang, bahasanya berkembang, komunikasinya juga berkembang. Iya. Oke, kalau tadi sudah diceritakan puzzle, kemudian permainan ini agak sudah mulai berpikir kan? Iya, betul. Nah, ini di usia berapa kalau yang seperti ini? Oh, kalau puzzle ini bisa kita kenalkan di usia 1 sampai 3 tahun. Tadi kan kalau bayi itu kan bayi sampai setahun kita mainnya yang menstimulasi yang ada stimulasi panca indera. Warna-warna menarik gitu. Kalau udah setahun sampai 3 tahun bolehlah dikenalkan dengan permainan puzzle. Mulai dengan Lego-Lego yang masih besar ya, tidak yang kecil-kecil kan ada juga ukuran yang kecil. Tidak yang kecil karena takut kemakan. Jadi lebih baik yang besar-besar dulu. Ketika anak sudah paham bahwa ini adalah mainan, karena anak-anak 1 sampai 3 tahun masih suka iseng-iseng nih gitu. Tapi kalau udah biasa 5 tahun bolehlah kita kenalkan sama yang lebih kecil lagi, lebih kompleks. Itu bisa juga anak 1 sampai 3 tahun kita ajarkan permainan-permainan kayak jadi masak-masakan gitu, malah jadi koki, chef gitu ya. Bisa dokter-dokteran itu bisa banget. Dengan permainan itu ya. Iya. Kadang kita juga terjebak kalau zaman kita dulu ya, dari orang tua kita, permainan boneka itu identik dengan perempuan. Iya. Kayak masak-masakan juga ya. Benar, masak-masak juga seperti itu. Betul. Padahal alat bermain itu identik gender nggak sih? Tidak sebenarnya. Cuma untuk beberapa mungkin kayak mobil-mobilan memang dimainkan oleh anak laki-laki. Tapi kalau kayak masak-masakan ini kita lihat sekarang aja deh. Chef-chef kan kebanyakan laki-laki gitu ya. Bahkan lebih banyak laki-laki yang menjadi chef dibandingkan seperti depan ya. Kokinya laki-laki gitu. Iya, gitu kan. Kita pada kenyataannya tuh di tempat lingkungan kita sekarang malah lebih banyak itu yang masak adalah laki-laki gitu. Tapi kenapa mainan masak-masakan hanya diperuntukkan perempuan gitu? Harusnya kan dikenalkan, siapa tahu nih memang kedepannya ada keminatan betul, ya, ada skill kesana gitu lah, bahwa untuk memotong itu tuh adalah skill laki-laki gitu. Sekaligus mengenalkan sebenarnya arah minatnya dia dari kecil juga bisa diketahui dari bermain ini ya. Apalagi kalau boneka kan tidak hanya identik dengan perempuan, sebenarnya banyak juga kayak boneka hewan-hewan ya. Contohnya salah satunya ini hewan-hewanan ini kan sebenarnya tidak melulu tentang perempuan ya. Laki-laki pun juga bisa bermain gitu. Laki-laki kayak seperti superhero gitu atau dinosaurus gitu kan, mereka juga itu identik laki-laki dan banyak sekali bonekanya gitu, merchandise-nya seperti itu. Jadi untuk mainan, beberapa mainan mungkin bisa hanya dimainin lagi, kayak pistol-pistolan gitu, memang. Tapi kan tidak semua mainan itu bisa dikelompok-kelompokkan. Gitu. Tidak selalu dikelompokkan dengan gender begitu ya. Betul. Termasuk juga stereotip orang tentang boneka hanya perempuan. Ternyata boneka puppet nggak ada pengaruh. Kita pun waktu kecil mungkin nonton si Komo, si Unyil misalnya gitu ya. Kan pakai boneka juga. Oke, Sesame Street. Iya, itu paling mungkin sampai sekarang Elmo dan teman-temannya itu kan sampai sekarang juga masih, itu adalah salah satu bentuk boneka kan sebenarnya yang sudah tren di dunia bahkan. Artinya tergantung dari bagaimana orang tuanya. Betul, bagaimana kita mengajarkan mereka untuk bermain yang tepat itu seperti apa, bermain sesuai dengan gendernya itu seperti apa. Bahwa laki-laki bukan berarti ketika dia main boneka dia menjadi seperti wanita, tidak. Tapi kan boneka seperti apa dulu nih yang dia dimainkan oleh laki-laki ini, bagaimana cara bermain yang tepat nih itu sebenarnya. Memudahkan untuk mengilustrasikan dan mengenalkan bentuk-bentuk hewan. Betul. Kemudian karakter-karakter begitu. Kepada misalkan karakter pemarah, karakter yang periang begitu mau mengajarkan kehidupan sosial itu kan mudah banget dengan boneka. Betul sekali. Apalagi ditambah dengan mendongeng seperti yang Ratna ceritakan di episode sebelumnya. Betul, yang kita pernah bahas sebelumnya. Nah, itu dia sobat podcast ya. Jadi ternyata ada beberapa hal yang mungkin keliru kita pahami selama ini, bahwa permainan selalu identik dengan gender, enggak juga begitu ya. Ternyata memasak, betul, kita bisa lihat banyak sekali koki, chef itu juga laki-laki. Jadi kenapa tidak diajarkan juga permainan yang memasak, karena banyak hal yang bisa dipelajari ya. Betul. Sekaligus membangun, apakah siapa tahu dia memang punya minat ke sana. Iya, betul. Kan dengan bermain juga kita bisa mengarahkan minat mereka itu seperti apa. Kemudian juga mengetahui seperti kasus yang Ratna ceritakan tadi, apakah buah hati kita ini ada masalah apa enggak? Betul. Ya, dengan bermain kita bisa mengetahuinya. Dengan tentunya bukan sekali ya, berkali-kali. Kalau terulang lagi kesalahan, perlu kita kita cek begitu. Betul, kita cek jangan takut untuk mengecek kondisi putra-putri Bapak ya. Jangan takut, bukan berarti ketika
kita pergi ke dokter atau pergi ke psikolog berarti kita mempunyai masalah, tapi ketika kita aware dengan masalah kita itu lebih bagus, jadi lebih tepat, penanganannya lebih cepat gitu. Karena anak ini akan terus tumbuh ketika kita tahunya di usia yang sudah sangat terlambat gitu akan sulit untuk mengejarnya gitu. Jadi kalau ketika dari masa dini ini kita udah tahu bahwa kok ada yang salah dengan anak saya, yuk mari datang cek, ngobrol bersama, kita selesaikan, kita cari problem solvingnya seperti apa. Ya termasuk gitu. Mungkin tadi kesabaran anak, kecerdasan emosional begitu. Betul. Ya. Dengan tadi Ratna cerita dia nggak bisa memasang ini kemudian dilempar seperti Ratna bilang, ini juga bisa kita ketahui ya. Iya, bisa dilihat bahwa kecerdasan emosional seperti apa sih, dia sabar nggak, atau anaknya gerusa-gerusu atau tidak sabaran, itu bisa dilihat juga dengan cara bermainnya. Cuman ada solusi dari bermain ini melatih dia untuk lebih sabar, lebih peduli? Iya bisa. Jadi misalkan ketika ini misalkan dia bermain ini, dia latih untuk nggak apa-apa dek jatuh, yuk dicoba lagi yuk. Gitu. Misalkan dia nggak bisa dilempar gitu. Yuk coba diambil mainannya, ditaruh, yuk dicoba bareng-bareng. Misalkan kita bantu dulu pertama kali, terus kita coba lagi, yuk coba adik sendiri tuh bisa kan gitu. Sebenarnya kan ketika anak itu merasa marah, sedih, mainnya tidak bisa, ini kan karena dia merasa tidak mampu. Tapi ketika kita arahkan bahwa dia mampu, kita yakinkan bahwa dia mampu, percaya dirinya meningkat, sehingga dia merasa bahwa saya mampu nih menyelesaikan ini. Wah, gitu. Ini kecerdasan emosional itu sangat penting ya. Iya, betul. Karena akhirnya dampaknya adalah ke depannya gitu, dalam penyelesaian problem solving itu tadi. Anak ketika dia merasa diyakini nih bahwa saya bisa menyelesaikan masalah nih, cuma perkara ini kayak bisa deh gitu. Kedepannya dia bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar lagi. Nah itu menarik ya. Iya. Jadi poin pentingnya yang saya tangkap adalah kembali ada interaksi apa enggak. Betul. Bukan hanya membelikan ini walaupun hanya dibelikan. Banyak mainan di rumah belum tentu mencerdaskan anak. Iya, yang penting adalah bagaimana kita meluangkan waktu kita untuk bermain dengan anak dan mengajarkan cara bermain yang benar seperti apa. Tidak hanya membelikan. Bukan seberapa banyak mainan yang ada di rumah, adalah sebagaimana kita bisa mengajarkan mereka bermain yang tepat. Gitu sih. Menarik banget ya. Apalagi permainan sebenarnya zaman-zaman dulu yang pelepah pisang dijadikan perahu, justru kreativitas juga terbangun. Iya, kayak origami, kita banyak kayak bikin pesawat dari kertas, itu kan sebenarnya juga bagus sekali untuk motoriknya, dia cara melipat kertas gitu. Dan banyak juga permainan tradisional kayak petak umpet, sosialnya juga terjadi kan di situ. Iya, betul sekali. Ya, ketimbang hanya diberikan gadget. Iya, itu memang hal yang mudah sekali untuk kita lakukan, sangat mudah dilakukan, tapi ingat dampaknya ke anak. Dampak ke depannya itu yang kita perlu pikirkan. Ya, seperti tadi yang kasus-kasus yang Ratna ceritakan juga menarik sekali, sebagai bagaimana dari bermain ini kita bisa mengetahui permasalahan dari anak kita, mendeteksi gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, itu dulu obrolan kita kali ini, obrolan saya dengan Ratna, dan terima kasih banyak Ratna udah sharing ini. Dan bagi sobat yang masih ada pertanyaan tentang permainan apa sih yang bagus buat anak saya, mungkin kalau masih kurang jelas atau kurang lengkap, kurang puas, bisa sampaikan di kolom komentar, tentunya di channel Alamku Hijau. Dan sudah dulu episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.